Oke, baik, kita mulai kuliah kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu di media Google Meet untuk melanjutkan materi manajemen keuangan kita untuk pertemuan yang ketiga. Ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, untuk absensi monggo silahkan diakses. Jangan sampai ada yang lupa untuk mengakses absensinya yang ada di SIMT kalian masing-masing, kecuali bagi yang dari Gorontalo. Ya. Tolong nanti masuknya lewat bebas umpo ya, yang ada di Google Meet kali ini. Ya, ini saya belum melihat ada atau tidak, tadi belum menemukan. Semoga sudah masuk. Kalau yang lain, untuk mahasiswa umum Ponorogo silakan melakukan absensi di Simpik. Kirimkan materi kuliah di grup. Ya, hari ini kita akan membahas terkait dengan konsep nilai waktu uang. Kalian saya berikan tabel suku bunga majemuk, manakala mungkin dari kalian ada yang belum memperoleh tabel itu, sebagaimana yang saya tugaskan minggu yang lalu, atau mungkin lupa ya. Karena tabel itu adalah cara mudah nanti yang bisa kita pakai untuk membuat perhitungan ilustrasi terkait dengan nilai waktu uang. Kuliah kita siang ini nanti sedikit agak teknis ya, karena kita akan mencoba menghitung tentang nilai uang dalam bingkai waktu. Nah, karena kita akan memasukkan waktu di dalam nilai uang, maka nanti kita akan melihat waktu itu dari tiga jenis waktu, tiga sudut pandang waktu. Yang pertama kita lihat waktu yang kemarin, waktu yang lalu, waktu lama. Yang existing saat ini kita sebut dengan nama present time, dan tentunya yang satu adalah waktu yang akan datang yang kita sebut dengan future time. Nah, tiga jenis waktu itu nanti yang akan menyebabkan yang namanya nilai uang itu berubah. Tolong nanti tetap dibedakan antara nilai uang dan jumlah uang. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang berbeda. Kalau biasanya kita ngomong uang, itu rata-rata kan hanya dari sisi jumlah. Jumlahnya berapa? Uangmu ada berapa? Nah, berarti kan hanya jumlah yang dipakai untuk dasar asumsi perhitungannya. Jumlah memang iya, cuman jumlah bukan kita pakai untuk dasar perhitungan dalam nilai waktu uang. Tetapi yang kita gunakan sebagai dasar perhitungan adalah nilai dari uang itu sendiri. Ya, makanya nilai uang itu benar-benar harus kita perhatikan, karena nilai uang itu akan merefleksikan terkait dengan apa yang bisa diperoleh dengan uang. Katakanlah kita punya uang yang sama secara jumlah, tetapi belum tentu kalau waktunya itu berbeda, itu kita akan memperoleh nilai atau barang yang sama. Ya mungkin kalian sudah menyadari, seperti yang dulu pernah saya ceritakan, kita flashback 10 tahun yang lalu. Beli apa? Jajan misalnya, atau beli makan. Kalau kita bicara 10 tahun yang lalu, mungkin dengan uang 5.000, dengan 5.000 kira-kira sudah ya enak lah ya. Standar enak itu ya sudah ada telur, sudah ada daging mungkin. Jadi enak ya 10 tahun yang lalu. Cuman ketika uang 5.000 kita belikan jajan, ya mungkin ya kalaupun pengen banyak ya belinya jajanan ringan banget gitu ya, kayak kerupuk
ringan banget, gitu kan, yang tidak akan mengesankan apa-apa ketika habis makan kerupuk. Nah, tetapi kalau kita berikan makan juga sama, makan 5.000 itu ya oke deh, kelasnya ya hanya sekedar pengganjal perut gitu ya. Jangan berbicara terkait dengan rasa, apalagi cita rasa, ya, itu masih jauh. Nah, sehingga dari itu aja bisa kita cermati bahwa nilai uang dari tahun yang lalu ke tahun sekarang itu berubah. Nah, berubahnya tukar dengan uang sebesar itu. Berarti kan beda. Nah, kalau present time-nya aja beda, ya pasti ini ya, pasti future time-nya nanti juga akan beda. Uang 5.000 saat ini aja refleksinya cuma sejauh itu. Kira-kira nanti 10 tahun yang akan datang, uang 5.000 itu ya refleksinya lebih kecil lagi. Ya. Mungkin parkir aja kurang itu uang 5.000. Atau bahkan mungkin ya, uang 5.000 rupiah saat ini setara dengan uang 500 rupiah ketika kita bawa 10 tahun yang akan datang. Setara nilainya maksudnya, bukan jumlahnya. Nah, hal itu kan sudah memberikan warning ke kita sebenarnya bahwa yang namanya uang itu lambat laun itu berubah nilainya. Sebenarnya bukan masalah tingkat konsumsi kita yang bertambah. Bukan dari situnya. Oh dulu Pak dengan uang 5.000 kita nggak mikir macam-macam kok, paling cuma beli jajan tok. Ya jajan pun ya ala kadarnya mungkin uang masih SD. Ya bukan itu, tetapi kan dipakai dimanapun, gitu, itu kan bisa menghasilkan sesuatu yang jelas. Sekarang bahwa uang 5.000 beli di Alfamart, dapat apa uang 5.000 di Alfamart? Padahal dulu kita bawa uang 5.000 itu ke toko, ya kira-kira udah bisa nunjuk-nunjuk kita itu ya. Nunjuk itu, nunjuk ini, sudah bisa. Tapi sekarang ya nunjuk satu aja kadang-kadang masih belum tentu cukup. Gitu. Nah, itu berarti apa? Refleksinya itu kan memang turun. Nah, kalau uang 5.000 sudah seperti itu, nanti bagaimana dengan uang 10.000? Bapak hilang. Mohon maaf, berarti putus ya koneksinya, internetnya terputus tiba-tiba. Baik, saya lanjutkan lagi. Ketika kita berbicara terkait dengan nilai dari uang yang semakin lama semakin berubah, itu kan juga dibuktikan dari ini, apa namanya, uang-uang kecil yang semakin lama juga semakin hilang. Dulu mungkin ya kalian mulai kenal uang itu nilai terkecil kalau mungkin ya ini ada uang 25 rupiah. Kalian menemukan nggak itu uang 25 rupiah logam kecil?
Kemudian kalau nggak nemukan mungkin ada uang Rp50, logam kecil juga. Kalau nggak nemukan lagi di usia kalian yang waktu itu, Rp100. Nah, kalau memang masih menemukan ya, dulu ada Rp100 dalam bahan yang mengkilap gitu, dan ada juga Rp100 yang bahannya kayak kuningan itu, ya, yang logam kayak tembaga itu. Nah, kalau itu kalian menemukan, coba sekarang dicari, uang-uang itu hilang itu, langka. Jadi kalaupun ada ya tinggal sisa-sisa yang mungkin masih tersimpan. Tapi sebenarnya itu sudah nggak bisa dipakai untuk transaksi karena terlalu kecil. Nah, pecahan terkecil saat ini yang masih beredar di pasar itu adalah Rp500. Nah, lambat laun, ya mungkin nanti kalian lulus kuliah atau mungkin nanti sudah mulai kerja, uang Rp500 itu juga akan menghilang. Uang Rp1.000 mungkin juga akan menghilang. Mungkin terkecil Rp2.000. Rp2.000 mungkin lama-lama juga akan menghilang juga, uang kertas Rp2.000 ganti uang Rp5.000 terkecil. Sehingga uang Rp2.000 saat ini mungkin setara dengan uang Rp25 10 tahun yang lalu. Nah, itulah yang namanya perbedaan nilai seiring dengan waktu. Nah, berangkat dari semua yang saya sampaikan itu, maka yang menjadi prinsip kita untuk berpikir saat ini adalah bagaimana ketika kita saat ini punya uang. Ya, bagaimana ketika saat ini kita punya uang. Kalau kita biarkan uang itu hanya dalam bentuk uang yang kita simpan, maka ya simpan katanya bank, uang itu berbunga. Maka kita juga ikut berbunga-bunga, gitu. Nah, ketika kita berbunga-bunga, sudah kadung seperti itu, ternyata ketika uang itu kita ambil, kita gunakan untuk membeli sesuatu, ternyata nilai dari uang itu sudah tidak sesuai dengan asumsi yang kita taruh pada awalnya. Kita mau beli baju, katakanlah. Dulu kita bawa uang 200.000, beli baju udah bagus. Ya mungkin nanti kita tarik ATM 200.000, kita pergi ke mall, ya belanja mau beli baju. Nggak ada uang 200.000 itu baju yang bagus. Bajunya sudah di luar selera semua, sudah terlalu jauh. Yang dulu uang 200.000 itu bisa membeli baju yang bagus. Ternyata baju yang sekarang seharga 200.000 itu sama dengan baju-baju yang dulu harga 50.000 gitu. Nah, berarti yang salah bukan uangnya kalau yang seperti ini. Ya, yang salah juga bukan bajunya. Yang salah adalah orangnya. Gitu. Karena kita kan tidak bisa menyalahkan benda. Yang salah ya kita sebagai orang. Kenapa kita tidak menyadari dan segera bertindak? Menyadari tapi tidak segera bertindak lebih salah lagi gitu ya. Karena kita tahu tapi kita tidak mau melakukan. Nah, bertindaknya seperti apa? Bertindaknya mungkin ya dalam skop yang ringan adalah mencoba memastikan bahwa berapa sebenarnya nilai uang itu berubah tiap waktunya. Berapa perubahannya? Nah, sehingga kalau kita ingin minimal menstandarkan atau menstabilkan nilai dari ya, kayak tadi loh, uang Rp5.000 saat ini setara dengan uang Rp50 10 tahun yang lalu. Coba apa jadi? Ya, seolah-olah kita sudah mampu membeli semuanya. Tapi ternyata ketika uang itu kita diamkan aja tidak berkembang, 10 tahun berikutnya sesuatu besar ternyata tidak sesuai
pasti. Nah, ini loh yang memang perlu kita ketahui selama ini. Supaya apa? Supaya kita bisa minimal memastikan bahwa untuk beberapa tahun yang akan datang. Itu kalau cuma Rp5.000 ya. Mungkin nanti uang kalian sudah bertambah lagi ya. Mulai dari Rp100.000, Rp1 juta, Rp10 juta. Nah, bagaimana caranya nilai uang itu tetap bertahan ketika kita bawa ke beberapa waktu yang akan datang. Nah, inilah urgensinya kenapa kita harus membahas time value of money. Nah, dari sini akhirnya kita akan berpikir, jika memang uang itu ingin kita stabilkan nilainya, maka uang itu harus ada penambahan. Ya, ya kan? Tadi kalau kita menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan. Nah, penambahan dari sejumlah uang itu lazimnya kita kenal dengan adanya bunga. Berarti uang itu berbunga. Uang itu bertambah. Kita belum berpikir berapa persen penambahannya. Apakah sejumlah sekian persen itu sudah bisa membackup yang namanya perjalanan waktu. Nah, itu belum berpikir sampai sejauh itu. Nanti kita akan berpikir itu. Tetapi saat ini kita akan berpikir bagaimana uang itu mampu menghasilkan bunga. Ya, pengertian tidak saya bahas ya. Monggo nanti silakan dibaca sendiri. Nah, untuk bisa menghasilkan bunga, maka uang itu nggak boleh diem. Ya, kita punya uang, kita kepai, misalkan kayak dulu kita taruh aja di bawah kasur, kita taruh di lemari, kita taruh di bumbung, kita taruh di mana, aman. Tapi itu kan masih bentuk uang, ya kan? Yang lainnya saja bahwa nanti akan turun. Dan itu tidak akan bisa bertambah kalau di plafon, di bawah bantal, di bawah kasur, ya mungkin bertambah cek aja, ya. Tapi secara jumlah dia tidak ada pengaruh. Jadi kita harus ingat di sini, kalau secara jumlah dia tidak bisa bertambah, berarti nilai uang semakin turun. Nah, oleh karena itu maka kita harus taruh di tempat yang bisa berbunga, ya, berkembang. Nah, pemenang tambah baik. Tempatnya mana? Bisa. Yang penting apa? Yang penting kita ngerti konsepnya. Ya. Konsep tambahan uang dengan itu sebuah mekanisme invest sendiri. Itu adalah hal terkonyol dalam hidup kita. Ya. Konyol seperti itu. Apalagi kalau nanti kalian itu adalah mahasiswa akuntansi, apalagi nanti lulus sebagai seorang sarjana akuntansi. Wah, ya itu semakin konyol lagi itu ya. Orang sarjana akuntansi kok uang cuma dikekep aja. Nah, disinilah kita harus mulai berpikir. Masalah investasi itu seperti apa? Bebas. Ya, nanti kita akan bahas lagi. Beberapa waktu kemarin, pertemuan pertama, pertemuan kedua, kita sudah bahas dalam konteks pasar uang dan pasar modal misalkan. Nah, saya belum bisa Pak untuk melakukan itu semua. Nah, kalau belum bisa melakukan itu semua, sebenarnya investasi itu kan tidak harus di sana. Ya, banyak sekali objek-objek investasi yang bisa kita lakukan. Apa saja Pak? Jadi jangan berpikir ke masalah bentuk. Kalau bicara investasi. Sebab kalau Anda berpikir masalah bentuk di dalam investasi, maka Anda nanti akan terobsesi pada sesuatu yang menurut Anda bisa. Tetapi yang di sini, hilangkan obsesi itu. Anda harus bisa memahami sendiri bahwa yang namanya investasi itu apa. Bahwa kalau kita rujuk sebenarnya, konsep dasar untuk investasi itu yang paling sederhana adalah bagaimana caranya kita menambah
sejumlah uang yang semula sebesar X rupiah menjadi X plus N rupiah. Jadi itu yang dipikir. Atau gampangannya ini, piye carane saya memindah uang dari dompetnya orang itu ke dompet saya. Ya, dalam konotasi yang positif ya. Orangnya sebenarnya. Jadi jangan berpikir investasi itu harus beli saham, beli obligasi. Nah, terus nanti jadi investor di sebuah usaha. Iya, kalau memang uangnya banyak sih oke-oke saja. Tetapi kan kita tidak memulai dari sesuatu yang besar seperti sinetron, kan begitu kan. Kita itu hanya orang biasa yang kita mulai juga dari awal, dari nol. Jadi ya kita berpikir skala-skala kecil aja. Piye caranya kita memindahkan uang dari orang lain ke orang kita. Berarti tambahin uang kita. Nambahin itu kan ya bertahap tuh, mulai dari yang kecil-kecil dulu, yang penting terus-menerus dapat. Kemudian nanti kita tingkatkan, kita ubah strateginya untuk lebih besar lagi. Dan terus begitu. Nah, sehingga kita nanti akan punya banyak alternatif. Oh, tak taruh di sini, tak gunakan untuk ini, tak putar-putar untuk ini. Kalau konsep dasarnya itu kalian sudah pegang dan kalian punya niat untuk melakukan, insya Allah jalan itu akan tersedia. There is a will, there is a way. Nah, prinsipnya begitu. Berbicara terkait berapa jumlah yang bisa kita peroleh untuk penambahannya. Jumlah yang bisa kita peroleh untuk penambahannya disebut dengan nama interest rate atau tingkat suku bunga, yang merupakan sebuah tingkat hasil yang kita terima atas investasi yang kita lakukan. Di slide saya sebut itu sesuatu yang berdasarkan simpan pinjam. Ya, itu yang paling gampang sih memang untuk mencontohkan ya. Kalau misalkan kita punya uang, kemudian dipinjam oleh orang dalam waktu sekian waktu, misalnya sekian lama, kemudian uang itu nanti akan dikembalikan, maka karena uang itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang menjadi nilai lebih pada orang yang meminjam. Oleh karena itu saat dikembalikan juga uang itu harus mempunyai nilai lebih. Maka nilai lebihnya itu disebut dengan interest rate. Ya, seperti itu. Nah, jadi mohon bisa dipahami dulu pemahaman dasarnya. Kalau kita nanti langsung loncat ke mekanisme, nggak ngerti asal-asalnya, ya kacau nanti kan. Nah, sehingga dari situlah kita bisa bergaining, bisa saling memberikan segala sesuatu atas kerjasama yang menghasilkan tadi. Katakanlah ini saya punya uang nih, saya punya uang 100 juta. Kamu bisa apa? Nah, apa yang bisa oleh orang lain itu harus segala sesuatu yang tidak bisa. Pak, suaranya putus-putus. Oke, mungkin sinyal, Mbak ya. Sinyalnya nggak terlalu stabil kayaknya. Nah, keterbatasan yang kita miliki itulah yang harus ditutup oleh keterbatasan yang lain dan dimiliki oleh orang-orang yang lain. Nah, di sini yang penting, karena kalau nanti keterbatasan itu tidak kita tutup, maka di sini akan terjadi yang namanya kekurangan. Semacam penambahan. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih lagi. Nah, itu adalah bagian dari strategi. Nah, oleh karena itulah maka dalam suatu periode waktu tertentu kita harus mampu menentukan berapa jumlah yang harus kita peroleh.
atau sejumlah nilai perolehan yang kita miliki saat ini. Seiring dengan berjalannya waktu inilah nanti yang kita kenal dengan nama nilai waktu uang. Ya, itu yang kita kenal seperti itu. Makanya kita sering mendengar ada pepatah waktu adalah uang. Nah, kan begitu ya. Waktu adalah uang. Itu kalau kita pahami secara sederhana, karena waktu itu sangat berharga. Seberharga kita punya uang. Tetapi sebenarnya lebih jauhnya, pepatah yang mengatakan waktu adalah uang itu didasari dari nilai waktu uang itu sendiri. Bahwa dalam perjalanannya, investasi terbaik dalam hidup kita itu ketika kita mampu untuk memanfaatkan waktu. Nah, ini yang harus kalian pegang. Jadi, waktu itu sesuatu yang sangat berharga sekali. Karena apa? Karena kalian tidak bisa mengulang waktu. Ya, karena kalian tidak akan mengulang waktu. Dan lebih celakanya lagi, kita tidak tahu berapa waktu yang kita miliki. Nah, sehingga sekarang tidak ada lagi alasan untuk menyia-nyiakan waktu. Setiap waktu harus bernilai. Nah, sama dengan ketika kita naruh uang di dalam waktu itu. Uang itu juga sangat berharga. Walaupun uang itu mungkin kita anggap biasa, ya, tetapi ketika kita tidak punya, maka akan terlihat sekali bahwa dia sangat berharga. Nah, saking seberharganya itu, maka kita harus mampu membuat sebuah unsur perencanaan. Karena yang pasti akan kita hadapi saat ini sebuah konteks yang sedang kita lakukan. Tetapi saat ini berlalu semakin cepat, ya, terus berjalan. Dan waktu yang akan datang. Maka yang pasti harus kita lakukan adalah memberikan kesiapan supaya di waktu yang akan datang itu minimal kita masih bisa mempunyai daya usaha seperti saat ini. Minimal sama. Itu namanya stabil. Tetapi kalau kita ingin bertumbuh, ingin berkembang, ya berarti waktu yang akan datang itu harus lebih baik lagi. Nah, supaya bisa lebih baik lagi, maka daya dukungnya itu juga harus kita siapkan. Makanya saya sebut tadi investasi di waktu itu apa? Ya supaya kita bisa mengisi setiap waktu itu dengan segala potensi yang mampu kita lakukan. Mulai mengisi dengan pemahaman kita, mulai mengisi dengan upaya kita. Nah, inilah yang kita kenal dengan nilai waktu uang. Sehingga dalam perjalanannya, maka yang harus kita pikirkan adalah kesempatan untuk menambah jumlah uang tersebut. Karena kalau itu tidak bertambah, maka dengan sendirinya nanti akan terdegradasi. Ya. Itu yang harus kalian pikir mulai saat ini. Jadi, kalau kalian punya uang dalam jumlah yang banyak saat ini, maka jangan berbangga dulu. Boleh bangga ketika uang yang banyak itu sudah bisa mencari temannya sendiri. Uang yang banyak itu sudah bisa berkembang dengan pola sendiri. Nah, itu bangga. Yang kita banggakan bukan jumlahnya. Yang kita banggakan adalah mekanisme pengembangannya, mekanisme pertumbuhannya. Ya, itu kalau punya uang banyak loh. Apalagi nggak punya uang. Wah, macam bangga sih orang duwe, wong sing duwe nggak boleh bangga, apalagi nggak punya. Nah, oleh karena itulah maka mumpung kita itu nggak punya, mumpung kita itu punya tapi juga masih belum banyak, ataupun kalaupun saat ini kita sudah punya dalam jumlah banyak, maka yang sangat perlu kita persiapkan adalah bagaimana nanti ke depan bahwa uang itu tetap memiliki nilai yang mampu merefleksi semua yang kita inginkan. Ya. Nah, dari sinilah kemudian kita mulai mencoba memberikan estimasi. Ya. Bagaimana kita akan memberikan daya laba. Nah ini, daya laba. Daya laba itu ya tadi, berapa nilai penambahan atau pertumbuhannya. Nah terus
ditaruh di mana? Nah, itu apa? Maka dipikirkan. Saya tidak akan menyarankan ke yang penting adalah kita menguasai, ya, kita menguasai pengelolaan yang ada di tempat di mana kita naruh uang. Syarat utamanya itu kalau mau diprioritaskan. Masalah jumlah itu nanti dulu, ya. Kalau bisa malah jumlahnya bertahap saja, seiring dengan kemampuan kita dalam memahami investasi di bidang itu. Kemudian kita juga tetap berpikir di bentuk-bentuk yang lain supaya apa? Supaya kita bisa melakukan diferensiasi. Ya, diferensiasi itu adalah membedakan segala sesuatu yang mungkin kita lakukan saat ini dengan yang mungkin akan kita lakukan di masa yang akan datang. Supaya nanti kita bisa melakukan diversifikasi. Ya, diversifikasi. Jadi multitasking lah ya investnya itu. Bisa dilakukan di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, di mana antara sini itu ada keterkaitannya, tidak lompat-lompat. Nah, kalau sudah seperti itu, kita mampu memberikan yang namanya daya laba. Yang kita saat ini memang berorientasi pada future value, nilai yang akan datang. Pasti itu. Nah, oleh karena itu, karena orientasinya ke sana, maka kita coba berpikir, apakah kita harus menambah terus jumlah uang itu seiring dengan bertambahnya waktu? Atau kita harus mengeluarkan atau mengurangi sejumlah uang yang kita miliki saat ini untuk menghasilkan sesuatu yang lebih di waktu yang akan datang? Ya, dua hal itu. Bisa dipahami nggak? Jadi, apakah kita hanya sekedar menambahin terus? Ya, kita belum berpikir cara, ya. Kita hanya berpikir konsep dulu. Apakah kita akan menambahin terus? Atau kita juga akan berpikir mengeluarkan, tetapi untuk menghasilkan penambahan. Nah, kita juga tidak bisa mengatakan mana yang terbaik. Nggak bisa. Karena yang kalau kita bicara terbaik itu artinya konsep ini harus ditanam pada suatu realita. Ya dilihat kondisinya, dilihat kejadiannya yang kalian hadapi. Saat ini seperti apa? Misal ini, kita contohin aja, saat ini kalian kuliah. Apakah kuliah itu juga bisa dipakai untuk sebuah objek investasi? Sangat bisa. Karena pada prinsipnya investasi itu sektornya banyak. Gitu ya. Kita tidak hanya berpikir dalam satu sektor. Pendidikan satu orang dengan orang lain dalam hal pengakuan pendapatannya. Ya, masih gitu ya, apalagi kalau kalian kerja di sebuah lembaga resmi, ya, kantor atau mungkin apa gitu ya, lembaga resmi, pasti nanti akan ditanya, kamu lulusan apa? Oh SMA, misalkan, karena ijazah S1 kita belum ada. SMA, ya oke deh, kamu bisa apa? Oh bisa ini, oke, kamu bekerja di sini, karena saya butuh orang yang bisa ini. Kerjalah kita. Oke, gaji kita sekian, nah sudah ditentukan. Kenapa? Ya standarnya ada untuk SMA berapa. Walaupun saat ini sebenarnya kita kuliah, tetapi karena pengakuannya yang terakhir ijazah kalian adalah SMA, maka ya digaji sesuai dengan SMA. Karena pengakuannya SMA tadi. Nah, kemudian nanti kalian lulus, katakanlah, oke, lulus, kuliah, dapat ijazah, dipakailah ijazah S1 itu untuk menggantikan SMA-nya, atau ijazah D3 dipakai untuk menggantikan SMA-nya. Maka secara otomatis pendapatan kalian nanti juga akan berubah karena mengikuti berarti kan ketika kita itu melakukan investasi dalam dunia pendidikan seperti saat ini belajar, maka kita akan memperoleh hasil lebih di masa yang akan datang. Nah, berarti konsep dari investasi di dalam pendidikan itu gimana? Ya kita harus mengeluarkan biaya dulu untuk melakukan investasinya itu.
per semester, bayar UKT sekian, sekian, sampai lulus nanti berapa semester. Nah, itulah namanya biaya kuliah, biaya pendidikan. Nah, setelah kalian lulus dengan total nilai berapa nanti? Katakanlah sampai 30 juta misalkan begitu ya. Sampai 30 juta totalnya. Maka ketika kalian sudah lulus, kalian mampu nggak menghasilkan nilai selama waktu kerja kalian itu sampai 30 juta? Kalau misalkan kuliahnya 4 tahun, apakah dalam waktu 4 tahun itu kalian sudah mampu menghasilkan 30 juta? Kalau ternyata 30 juta itu bisa kita hasilkan hanya dalam waktu katakanlah 1 tahun, nah, ya kan? Berarti kan investasi kalian itu returnya, baliknya itu lebih cepat daripada proyeksi atau prediksi. Nah, artinya apa? Kalau kita harus mengeluarkan dulu, itu disebut ada yang namanya discount factor. Ya. Sebaliknya, kalau uang itu tadi akan menghasilkan keuntungan bagi kita di masa yang akan datang, dengan tingkat bunga tertentu, maka disebut dengan nama compound factor. Ya. Jadi istilah itu nanti harus kita pahami. Nah, untuk apa? Ya, untuk menentukan bagaimana nanti kita menghitungnya. Ya, contohnya seperti ini. Kita punya uang 1 juta. Ya, walaupun uang 1 juta itu nanti nilainya pasti tidak akan sama. Value itu dinilai lebih tinggi daripada nilai uang di masa yang akan datang. Ayo, dipahami loh ya. Nilai uang 1 juta saat ini dinilai lebih tinggi. Kenapa? Karena semakin waktunya itu bertambah, nilai uangnya itu akan turun jika jumlahnya tetap. Maka itu disebut dengan nama future value. Ya, kenapa kok bisa begitu? Ya karena itu. Uang 1 juta yang diterima sekarang itu memiliki kesempatan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih. Ya, yang lebih. Karena apa? Karena nilai yang terefleksi dari uang 1 juta sekarang itu bisa melakukan beberapa hal yang pasti tidak akan bisa dilakukan di waktu yang akan datang. Nah, oleh karena itulah maka kita harus menambah uang 1 juta itu supaya nilai yang akan datang itu tetap stabil. Nah, oleh karena itulah maka kondisi-kondisi seperti ini itu memang harus kita sadari aja dulu, sehingga endingnya nanti kita bisa berpikir bahwa kita tidak boleh menyimpan uang dengan nilai nominal sama dalam waktu yang panjang, karena akan berimbas pada penurunan nilai uang tersebut. Sehingga kalau kita ingin menyimpan dalam waktu yang lama sejumlah uang tersebut, maka dipastikan bunga dari simpanan tersebut harus mengcover nilai dari uang yang kita simpan seiring dengan pergerakan waktu. Nah, seperti itu. Atau kalau tidak disimpan, Pak, bahasanya diputar-putar, ya itu semakin baik lagi. Karena dengan kalian memutar-mutar uang, maka perekonomian itu akan terus membaik, ya, terus membaik. Nah, kalau perekonomian membaik, maka tingkat inflasi nanti bisa turun, sehingga semua uang yang ada di masyarakat itu bisa bernilai sesuai dengan aslinya. Nah, seperti itu. Sebab kalau satu kali aja terjadi inflasi, ya sudah, semakin itu mempercepat turunnya nilai dari uang. Ya, begitu. Mungkin ya tanya ke orang tuanya. Dulu waktu kalian masih baru lahir, masih bayi misalkan. Ya, ketika orang tuanya pengen punya mobil misalkan. Ya dengan uang kira-kira ya 20 juta gitu aja, mungkin sudah bisa memilih mobil yang bagus. Dulu nggak akan terpikir ada motor kok harga 20 juta lebih. Nggak akan terpikir itu.
Nah, tapi sekarang, ya rata-rata motor ya harganya 20 juta ke atas. Gitu. Nah, itu sekarang loh ya, posisi kalian itu kuliah, belum berkeluarga. Coba nanti ganti kalian orang tua, anak kalian kuliah. Mau beliin motor, berapa? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Jadi yang paling penting saat ini adalah bagaimana kita memposisikan diri kita itu untuk menghadapi situasi bahwa uang itu nanti akan berkembang ya seiring dengan waktu. Maka kalau kita punya uang harus mampu mencari cara pengembangannya. Apalagi kalau tidak punya uang. Ya. Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Yang bisa kita pakai untuk melakukan perhitungan nilai waktu uang. Ada bunga tetap atau bunga sederhana, ada bunga majemuk yang kita kenal juga dengan nama compound value, ada nilai sekarang, kita sebut dengan present value, nilai kemudian future value, atau present dan future secara anuitas. Anuitas itu nanti rangkaiannya terjadi secara bertahap dalam jumlah yang sama. Nah, beberapa hal inilah nanti yang akan kita pelajari siang hari ini dalam rangka untuk mencoba menghitung. Ya. Saat ini kita hanya bisa sampai di situ, menghitung. Karena memang kita belum menjadi pelaku usaha, belum menjadi pelaku perputaran uang. Tapi setidaknya kita sudah menyiapkan diri untuk mengetahui caranya. Gitu ya. Ya, orang mau punya motor, gitu ya. Kita belum punya motor, tapi kita sudah tahu cara naik motor itu kayak apa. Nah, kita belum punya mobil, tapi kita sudah tahu bagaimana caranya untuk mengendalikan mobil. Nah, sama sekarang juga begitu. Walaupun kita itu belum melakukan perputaran atas uang itu, tetapi kita tahu caranya bagaimana menyikapi perjalanan uang itu jika seiring dengan waktu. Kita mulai dari hitungan yang paling sederhana dulu. Ya. Namanya juga bunga tetap ya, atau bunga sederhana. Berarti kan jumlah yang kita gunakan untuk dasar hitung itu tetap. Ya karena tetap itulah maka dianggap sederhana karena tidak akan berubah. Semuanya flat dari waktu ke waktu jumlahnya segitu-gitu aja. Nah sehingga pengertiannya dari nilai bunga tetap ini adalah perhitungan besaran pokok yang selalu sama. Sehingga tingkat bunganya itu juga tetap sama dari waktu ke waktu. Yang untuk membiayai investasi sebesar 10 juta itu ya, banyak koma aja. 10 juta rupiah ya, dengan bunga katakanlah 15% per tahun dalam waktu 4 tahun, di mana angsurannya itu dilakukan per tahun, ya, sehingga dilakukan sebanyak 4 kali. Ya itu monggo aja sih, mau diubah kayak apa juga boleh. Tapi ini hanya untuk memudahkan hitung aja. Angsurannya dilakukan selama 4 kali, artinya dalam waktu 4 tahun itu setiap tahun dengan bunga 15% flat. Nah, maka hitungannya adalah seperti ini. Nah, ada dua metode nanti yang kita pakai. Yang pertama ini namanya metode tabel. Ya. Dan yang kedua nanti metode rumus hitung. Nah, ini kita pakai metode tabel dulu aja ya. Ada 4 tahun tadi waktu untuk pengembaliannya. Ya, 4 tahun. Nah, di mana tahun pertama kita itu meminjam sebesar 10 juta rupiah. Oke. Jadi kita taruh di sini, 10 juta rupiah. Juta dibagi 4, sehingga tiap tahunnya akan ketemu 2.500.000 rupiah. Sama, ya sama. Kenapa? Karena syarat untuk melakukan perhitungan bunga tetap atau bunga sederhana itu, jumlah angsuran per tahunnya itu flat. Nah, termasuk juga besaran bunga yang dibayarkan, ya kan? Besaran bunga yang dibayarkan itu juga flat. Tadi di sini kita hitung bahwa bunganya adalah 15%. Ya kan? 15% dari berapa? 15% dari berapa? Nah, ini ketemu 1.500.000 ini.
Ada yang tahu? Nah, ini kan soalnya ini tadi. Ya kan? 15% dari ini 10 juta. Ya karena kan pinjamnya tadi 10 juta. Maka dari 10 juta ini kita bagi pokoknya jadi 4 angsuran karena hanya 4 kali ngangsur tadi selama 4 tahun dan bunganya 15%. Nah, 15% itu karena tetap tadi maka ya jumlahnya selalu sama. Sehingga ini sudah kelihatan 10 juta, angsuran pokoknya 2.500.000, jumlah bunganya 1.500.000 untuk yang pertama. Ya, oke, berarti jumlah bunganya adalah 1.500.000. Terus pokok pinjamannya tinggal berapa? Ya dikurangi 2.500.000 kan sudah dibalikin 2.500.000. Tinggal 7.500.000. 7.500.000 dikurangi lagi 2.500.000 di tahun kedua. Bunganya berapa? Ya sama, karena tadi tetap tadi. Bunganya 1.500.000 sehingga bunga yang sudah terbayar berapa? Ya 1.500.000 di tahun pertama ditambah 1.500.000 sudah diangsur lagi 2.500.000 tinggal 5 juta. Diangsur lagi 2.500.000 tinggal 2.500.000. Diangsur lagi 2.500.000 berarti lunas tahun keempat. Tapi bunganya tetap 1.500.000, 1.500.000 terus begitu. Ya kan? Jumlah angsuran pokoknya itu tetap, jumlah bunganya tetap, walaupun pokok pinjamannya itu semakin rendah. Sehingga bunga untuk pokok 10 juta sama bunga untuk pokok tinggal 2.500.000 itu sama. Nah, dari situlah nanti kita bisa menghitung kalau begitu berapa jumlah bunga yang diterima atau dibayarkan secara keseluruhan. Nah, ya jumlah saja. 1.500.000 ditambah 1.500.000, 3 juta tambah 1.500.000, 4,5 tambah 1.500.000 tinggal menjadi 6 juta. Sehingga dari uang 10 juta rupiah di tahun pertama sampai tahun keempat, kalau hitungan metodenya itu pakai bunga tetap, maka menjadi berapa? 10 juta ditambah dengan 6 juta, ya total 16 juta rupiah. Nah, ini kalau bunga tetap seperti. Nah, kalau memang ini adalah sebuah kejadian di dalam sebuah dunia investasi, misalkan ya, kita melakukan investasi di tempat orang, kemudian orang itu mampu memberikan bunga tetap ke kita, ya sangat bersyukur kita sebagai orang yang punya uang. Kenapa? Karena berapapun nilainya, nilai bunganya sama. Berapapun jumlah uangnya, nilai bunganya sama. Ya kita secara pihak yang diajak kerjasama itu syukur. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu sudah bisa dikatakan tetap seiring dengan waktu selama periode yang kita sepakati. Tetapi bagi kita yang melakukan pihak kerjasama itu dengan orang lain, ya kita yang harus membayari orang lain dalam aktivitas investasi itu, maka kita akan rugi. Kenapa rugi? Ya karena kita memastikan sesuatu yang tepat pada saat posisi kita belum tentu mempunyai jumlah penghasilan yang tetap. Nah, seperti itu. Jadi harus dilihat dari sudut pandang yang jelas. Supaya apa? Supaya nanti kita tidak salah menetapkan metode apa yang harus kita pakai dalam menganalisisnya. Nah, ini metode yang pertama. Nah, metode ini tadi masih menggunakan mekanisme tabel. Ya, sehingga sekarang kalau misalkan diganti pakai mekanisme rumus bagaimana? Ya, seperti itu. Kita angel, tapi saja enggak itu ya. Ya, jangan dilihat angel dulu. Coba dicermatin aja dulu. Rumusnya memang begitu. I itu interest ya. I sama dengan PV. PV itu present value. Jadi nilai sekarang. Ya, PV pada posisi N ya kali I. Ya, N itu jumlah waktunya, I adalah nilai bunganya. Nah, sehingga kalau itu kita bawa ke diketahui. Sekarang kita mencari future value-nya. Maka future value sama dengan present value ditambah dengan I. Di mana I itu sama dengan tabel. Nah, ini tabel berfungsi nanti. Tabel present value yang tadi saya sampaikan ke kalian itu, nanti tak ajarin cara melihatnya ya. Tabel present value, karena PV itu present value ya. Kalau FV itu future value. Ya. Present value ditambah dengan PV pada posisi N waktu ya, waktu sekian tahun, dan tingkat bunga I, berapa persen.
Ya. Nah, itu kalau kita lihat tabel nanti gampang. Tinggal lihat tabelnya aja di tingkat urutan segitu itu berapa nilainya kita masukkan untuk penjumlahan. Tetapi kalau kita hitung secara manual, maka hitungannya seperti ini. PV per PV N kali I sama dengan 1 plus N kali I. Ya. 1 plus N kali I. Sehingga hitungannya adalah PV dikali 1 plus N kali I. Bunganya 10 juta. Ya. Future value-nya berapa? Nilai yang akan datang selama 4 tahun ke depan dengan bunga 15% flat berapa itu? Maka kita masukin ke rumus ini. 10 juta dikalikan 1 plus N-nya 4 tahun kali 15% 0,15. Jumlahin aja sudah. Ya. Dibulatin pasti ketemu 16 juta. Nah, seperti itu. Ya, dikalikan, kemudian dijumlahkan. Nah, 16 juta rupiah. Sama dengan tabel tadi. Sehingga nanti kalian bisa memakai dua metode. Tetapi saran saya nanti pakai rumus saja supaya mudah. Ya, kalau tabel kan kita nggak isi, kita ngitung satu-satu gitu kan. Pakai rumus saja cepat. Nah, sekarang saya ajarin. Gampangan ngomong ini ya. PV N kali I itu harus ketemu ini. 1 plus N kali I. Ya, berarti kan 4 kali 0,15 itu berapa? Tambah 0,1. Maka nilainya akan ketemu segitu nanti. Ya. Oke, nanti aja. Bentar, untuk rumus yang lain. Ya. Ini rumus ini terlalu sederhana kalau untuk melihat di tabel. Lebih mudah dihitung pakai rumus seperti biasa ini aja. Tapi untuk bunga tetap ini saat ini sudah tidak banyak yang belum menyukai, kecuali kalau jangkanya pendek. Ya, kalau jangkanya panjang jelas itu merugikan pihak yang salah satunya. Nah, oleh karena itu maka bunga tetap itu ya rata-rata hanya digunakan untuk skupnya yang sifatnya sangat pendek sekali. Ya. Karena dalam waktu yang pendek kita bisa mengasumsikan beberapa di antara aktivitas investasi itu tetap stabil. Banyaklah diaplikasikan. Nah, yang masih agak banyak itu adalah jika masuk kategori compound value atau bunga seperti ini. Penjumlahan dari sejumlah uang awal atau uang pokok dengan bunga yang perolehnya. Jadi nanti ngakumulasi gitu ya. Jadi uang pokok ditambahin dengan bunga yang baru itu nanti bunga lagi muncul lagi pokok baru yang berikutnya dan terus begitu mengakumulasi. Dengan asumsi bunga tidak diambil ya. Jadi semuanya itu masih ada di situ berputar-putar bareng-bareng. Nah, seperti itu untuk pengertian maju. Dengan soal yang sama dengan tadi ya, uang 10 juta dengan bunga 15%, berapa nilainya itu sampai akhir tahun keempat atau akhir tahun kelima. Kalau bandingkan dengan bunga tetap tadi ya, ambil aja tahun keempat. Tapi kalau misalkan kita tambah 1 tahun lagi juga tidak masalah untuk tahun kelima. Nah, kalau metode tabel, seperti itu. Ya, sama cara ngitungnya.
Maaf ya, sinyalnya putus nyambung gitu ya. Semua melakukan hal yang sama. Ya, ya mohon maaf sekali lagi. Oke, ini sudah suara saya ya. Benar, Pak. Baik, ya, oke. Saya lanjut presentasinya. Oke. Masih lancar. Ini lancar lagi, Bu. Oh, enggak ngaruh itu. Oke, baik, saya lanjut ya. Ini saya share. Mohon maaf tadi kok nggak ada yang protes. Pak, layarnya nggak muncul share-nya. Ya, jadi saya ulang share lagi. Ya. Oke, tadi kita kan sedang melihat ini, ya. Kita menghitung future value pakai metode bunga majemuk. Dengan rumus future value sama dengan present value. Dengan tahun. Nah, itu ya lebih baik melihat pada tabel yang saya sampaikan. Tabel yang digunakan sedang kita hitung. Kalau saat ini kita sedang menghitung future value, maka tabel yang kita lihat adalah tabel future value. Ya, tabel future value-nya adalah ini kelihatan ya. Saya buka tabel, apakah di kalian kelihatan? Enggak, Pak, masih rumus. Enggak, masih ya, Pak. PT-nya. Belum, Pak. Masih di rumus. Bisa kelihatan semuanya, saya buka tabel ini. Masih rumus, Pak. Belum, Pak. Masih Belum, rumus, Pak, Pak. masih PPT yang muncul. Kelihatan ya, kalau saya mengalihkan ke tabel. Belum, Pak, masih Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah, Nah, Pak, ini Ya. Nah, sudah. Oke, atau bisa juga melihat tabel yang ada di tadi, yang saya kirim lewat grup tadi, mungkin ada yang sudah mendownloadnya. Ya, boleh juga nanti dilihat itu. Nah, sekarang kita lihat tabelnya. Tabel yang kita cari, kan di sini ada 4 nih. Ada future value, ada present value, ada future value anuitas, sama present value anuitas. Jadi ada 4 tabel di sini. Yang kita pakai adalah tabel future value. Kenapa kok future value? Karena kita tadi sedang menghitung future value. Ya. Maka yang dipakai adalah tabel future value. Nah, tabel itu melihatnya hanya di kolom yang pinggir ini, kolom dan baris yang pinggir ini. Period itu adalah tahun. Ya, yang ke bawah ini adalah tahun. Jadi 1 sampai dengan 50 lah tahun. Tidak mungkin kepakai semua. Ya. Oke, ini tahunnya. Kemudian yang di baris ke samping mendatar ini adalah persentase bunganya. Ya, sehingga nanti misalkan tadi kita sedang mencoba melihat berapakah nilai dari bunga 15% untuk waktu 5 tahun. Jadi kita ambil 15%, kita turunkan di tahun ke-5. Ya. Maka ketemu 2,011. Untuk dasar hitungnya. Sehingga kita tidak perlu lagi menghitung 1 plus 0,15 pangkat 5 itu dengan kalkulator, tetapi langsung aja kita taruh nilai 2,011. Ya, kemudian kalikan aja dengan 10 juta. Ya, memang itu tidak akan bulat seperti itu, tapi ini adalah pembulatan. Maka
pembulatannya menjadi 20.110.000. Nah, berarti artinya apa? Artinya bahwa nilai uang 10 juta tersebut secara majemuk dalam waktu 5 tahun dengan bunga 15% menjadi 20.110.000. Nah, hampir sama dengan yang kita hitung pakai tabel. Ya, memang kalau tabel itu lebih detail hasilnya, karena memang ngitungnya satu-satu. Sedangkan kalau kita pakai rumus, itu kita ngitungnya secara akumulatif, maka akan ketemu pembulatan nilai besar ke 20.110.000. Nah, selama perbedaannya hanya di pembulatan nilai yang belakang aja, maka itu tidak ada masalah. Bisa kita gunakan untuk menghitung bunga majemuk. Oke, sampai di bunga majemuk, dua metode ini aja dulu. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, baik. Kalau memang belum ada yang perlu ditanyakan, kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu metode present value atau nilai sekarang. Pada prinsipnya, baik nanti metode nilai sekarang, present value, future value, atau anuitas yang nanti akan kita bahas itu sama. Ya, secara prinsipnya itu sama-sama mencoba menghitung berapa nilai dari uang. Tapi perbedaannya adalah menggunakan sudut pandang yang beda. Kalau kita bicara present value, itu berarti sudut pandangnya adalah saat ini. Ya. Sehingga karena sudut pandangnya saat ini, maka itu menjadi kebalikan dari compound value. Karena compound value itu melihat dari sudut pandang nanti. Kayak tadi, berapa nilai uang 10 juta 5 tahun yang akan datang dengan bunga 15%. Tadi, kan compound value, majemuk tadi kan. Nah, sekarang dibalik. Ya. Berapa nilai uang katakanlah sebesar 100 juta yang akan kita terima 5 tahun yang akan datang jika uang 100 juta itu kita setarakan dengan uang saat ini. Nah, seperti itu kalau bicara terkait dengan present value. Jika present value akan menghitung nilai uang pada waktu sekarang untuk sejumlah uang yang akan kita terima beberapa waktu yang akan datang. Podo karo gini loh, misalkan ya, misalkan kalian ditawari, ya bos. Misal, kamu tak suruh milih, gitu ya. Kamu pilih uang yang ada di deposito, tapi jatuh temponya 5 tahun lagi, ya, karena sebelum jatuh tempo belum bisa diambil, katakanlah begitu, 5 tahun lagi. Nilainya adalah 100 juta. 5 tahun yang akan datang tapi ya. 5 tahun yang akan datang nilainya 500 juta. Si uang sekarang, tapi nilainya cuma 250 juta. Nah, kalau kita disuruh memilih seperti itu, maka abaikan yang namanya emosional. Ya, kita tidak melihat dari sisi emosional. Kita melihatnya dari sisi logika berpikir. Ya, secara kemampuan akademis kita. Ya kalau emosional ya pilih yang kelihatan sekarang langsung bisa dipakai kan begitu ya. Tapi dalam rangka untuk melihat perbandingan antara jumlah. Karena yang kita gunakan untuk dasar memilih adalah jumlah terbesar. Artinya kita mengorbankan waktu 5 tahun yang akan datang untuk tidak dapat apa-apa. Nah, sekarang kelihatannya kecil, cuma 300 juta, tapi sekarang sudah ada uangnya. Nah, sehingga apa yang akan terjadi? Kalau kita disuruh memilih dengan perspektif jumlah, maka kita akan coba samakan di nilai sekarang. Karena kehidupan sekarang adalah kehidupan saat ini. Uang 500 juta, 5 tahun yang akan datang itu kita bawa ke nilai sekarang. Ya, kita setarakan dengan nilai sekarang. Itu berapa nilai uang 500 juta yang akan kita terima 5 tahun lagi itu? Kalau kita bawa ke nilai sekarang. Nah, itulah yang disebut dengan nama metode present value. Sehingga nanti kamu dapat memilih, oh saya pilih yang mana? Oh saya pilih yang 500 juta, 5 tahun lagi. Nggak apa-apa 5 tahun lagi. Kenapa? Karena ternyata 500 juta itu dengan tingkat bunga sekian persen, kalau kita bawa ke nilai sekarang, nilainya sebesar 300 juta.
Padahal nilai sekarang yang mau diberikan tadi cuma 250 juta. Nah, seperti itu dasarnya jelas kalau begitu. Jika nanti ada objek investasi yang sangat menarik, tetapi harus menunggu dalam periodisasi waktu, maka kita harus pastikan bahwa nilai bunga selama periodisasi waktu itu tidak sekedar hanya untuk menambah nilai uangnya. Tidak sekedar untuk menambah nilai uang, tetapi juga harus menambah jumlah dari uang itu sendiri, jumlah keuntungan tentunya. Kalau secara jumlah rupiah pasti, tetapi jumlah keuntungannya belum tentu. Jangan-jangan penambahan jumlah rupiah itu hanya sebatas nilai waktunya saja, penambahan karena nilai waktu untuk menyetandarkan nilainya. Ya, jadi seolah-olah meningkat, tetapi sebenarnya nilainya sama. Nggak ada mampu menentukan apakah jumlah yang bertambah itu tadi sebenarnya adalah penambahan nilai saja atau di dalamnya juga ada penambahan keuntungan atas uang kita. Ya, pesanku itu harus dipahami. Sebab nanti kalau kalian tidak paham di situ kan kejebak nanti ya. Kejebak pada jumlah. Ya. Karena jumlah itu paling kelihatan di depan mata. Dan itu sangat mudah menjebak karena ketika kita sudah melihat jumlah itu biasanya akal sehat kita yang dipertaruhkan. Ya, padahal akal sehat ini mutlak harus tetap ada untuk menjaga cara kita berpikir secara logis. Nah, seperti itu. Nah, sekarang rumusnya. Nah, sebenarnya itu susah tapi kelihatannya aja enak kalau dipakai ngitung itu ya. Karena kita menghitung present value, maka rumusnya adalah PV, ya, present value, sama dengan FV, future value, dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Ya, kita mau cari PV, present value. Jadi present value sama dengan future value dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Nah, 1 plus I pangkat N, tadi kita bisa melihatnya di tabel future value. Makanya saya sebut 1 plus I pangkat N itu sama dengan yang ada di tabel future value. Future value interest factor pada posisi R dan M, sesuai dengan ketentuan yang dihitung. Oke, ketentuannya gimana? Coba kita lihat ini. Sederhana aja contohnya ya. Nanti kalau ujian juga sederhana itu ya. Kalau ujian saya nanti akan ngasih cerita, kasus. Ya. Ada kasus gitu, tolong kalian memutuskan. Kayak tadi, misalkan kalian disuruh milih, ya. Nah seperti tadi, kalian milih yang mana? Tetap milihnya itu harus berdasarkan asumsi hasil hitung metodenya. Berapa nilai sekarang dari jumlah uang sebesar 10 juta yang akan diterima pada akhir tahun kelima? Jadi 10 juta itu nanti di akhir tahun kelima. Bila tingkat bunga yang berlaku 15% majmuk. Nah, berarti kita harus mempresent value kan, ya kan? Karena yang ditanya adalah nilai sekarang. Ya, kalau soal dicontoh ya gampang-gampang aja ya, jelas itu nilai sekarang berarti kita ngitung nilai sekarang. Tapi kalau nanti di soal ujian ya, kalian nebak-nebak. Ini saya diminta ngitung apa ya? Nah, jangan kejebak. Karena dunia ini tidak ada yang langsung bisa menunjuk kepada maksud. Ya, nggak ada. Jadi kita yang memang harus benar-benar memahami supaya maksudnya tidak salah. Nah, sekarang kita masukkan aja ke rumus. Ya, adalah. Ya, karena kita nyari PV. Diketahui FV, 10 juta itu kan berapa tadi? 5 tahun yang akan datang, ya kan? Sehingga kita bisa ngitungnya dengan rumus seperti itu. 10 juta dibagi 1 plus I-nya tadi kan 15%. 0,15 pangkat 5. Karena N-nya 5 tahun. Ya, 1 plus 0,15 pangkat 5 tadi sudah kita hitung. Ya kan? Ketemu 2,011. Nah, ngitung pakai tabel pun juga sama. Seperti tadi, ya jangan lupa. 15% 5 tahun pakai tabel future value. Ya sudah, ketemu 2,011. Sehingga di sini mutlak kalian tidak boleh salah melihat tabel. Yang nggak boleh salah adalah 1, tabel hitungnya nggak boleh salah. Karena di sini ada 4.
ya. Satu, dua, cara ngurutkannya, jangan sampai gara-gara kecil-kecil begini terus kamu ngambil kotak yang salah, ya. Karena sekali salah di hitungan bunga berarti salah ke belakang. Jadi hasil hitung kalian itu tidak diakui lagi. Nah, hati-hati ya, saya sudah menyampaikan sekarang loh ya. Tidak ada, upah nulis itu nggak ada. Itu merendahkan harkat dan martabatnya mahasiswa akuntansi di hadapan Republik Indonesia ini. Nah, sehingga ketika kita nulis itu memang ya yang dilihat adalah hasilnya, bukan tulisan-tulisannya, kecuali kita membuat kaligrafi gitu ya. Kaligrafi dijual. Kita masukin aja ke rumus, ya, sehingga rumusnya menjadi begini. Nah, 10 juta dibagi 2,011. Kalau ini dikali ya. Nah, sekarang dibagi. Karena rumusnya pembagian. Maka ketemulah 4,972,650. Nah, kemudian kita jelaskan. Jadi nanti biasakan setiap kali habis menghitung rumus seperti ini, ada penjelasan di bawahnya. Apa maksudnya ini? Nah, artinya bahwa nilai uang 10 juta 5 tahun lagi dengan tingkat bunga 15% itu kalau kita hitung pada nilai sekarang, nilainya setara dengan 4.972.650. Begitu. Bayangin itu. Ya. Bayangin seperti itu. Itu asumsinya tingkat bunganya sama 5 tahun tetap loh ya. Jadi masih majmuk rita tetapi nggak berubah. Artinya tidak mengikuti rate fluktuatifnya Bank Indonesia. Kalian dari situ aja sudah bisa bayangin bahwa semua analisis-analisis itu kan berbasis asumsi kan. Bagaimana kalau asumsi itu sampai tidak terpenuhi? Buyar analisisnya itu. Ya kalau analisis menjadi sebuah keputusan investasi. Ya, coba yang terjadi apa? Ya, kayak kalau di Unmu Ponorogo nggak terlalu ya. Di Unmu yang lain, misalkan kita contohin aja di Unmu Gresik, ada Unmu Sidoarjo, ada Unmu Surakarta. Di sana itu invest ke bangunan untuk ruang kuliah itu besar-besaran. Bahkan di Gresik itu sampai beberapa lantai gitu ya. Kalau kita paling banter hanya 4 lantai. Gitu. Kalau di sana itu karena kota besar juga ya, itu bisa sampai belasan lantai untuk kuliah. Dan standar ukuran bangunan proyek gede itu kan bisa sudah puluhan miliar ya, mungkin malah ratusan miliar. Uang dari mana? Pertanyaannya. Kalau dari uang pembayaran dana pembangunan mahasiswa itu jelas kurang gitu kan. Operasional macam-macam. Berarti apa yang dilakukan? Hutang. Ya kan? Opsinya adalah hutang. Nah, sekarang ketika hutang pasti ada asumsi untuk pengembalian loh. Terus mengembalikannya gimana? Nah, mengembalikannya dengan asumsi ada penambahan jumlah mahasiswa, ada peningkatan dari pembayaran mahasiswa. Nah, seperti itu. Asumsinya begitu. Itu terjadi pada tahun 2019. Bayangkan, siapa yang pernah memprediksi tahun 2020 ada pandemi. Sehingga mengubah semua tatanan proses dan mengurangi daya bayar mahasiswa. Ya, apa yang terjadi? Wes utang, bangunan udah jadi, mahasiswa kuliahnya daring, bayarnya juga minta dikurangi, ya kan? Akhirnya memberi subsidi, sehingga itu semua di luar dari alokasi anggaran. Artinya apa? Ya mengubah alokasi yang lain. Nah, artinya itu yang akan terjadi ketika asumsi bahwa nanti semuanya akan berjalan stabil, itu tidak terjadi.
karena kita nggak ngerti apa yang direncanakan Allah di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itulah maka ya apapun itu bukan kesalahan ya, itu bukan itu musibah namanya ya. Sehingga paling tidak kita sudah berusaha untuk memberikan gambaran, berusaha untuk memberikan analisis. Perkara nanti Allah menentukan hasil yang berbeda itu urusan belakangan gitu ya. Makanya sekarang yang kita fokuskan adalah belajar. Oke, itu ya. Kalau tidak ada yang tanya, saya lanjut ke metode yang keempat. Ya. Ke-6 tadi metode kita ya. Metode yang keempat adalah future value. Ya. Atau nilai kemudian, atau nilai pada masa yang akan datang. Pada prinsipnya ini hampir sama dengan yang kita hitung pakai suku bunga majemuk di awal tadi. Tetapi kalau yang di sini, itu kita sudah bisa menghitung berdasarkan nilai yang sekarang ada dengan periode penambahan waktu yang jelas. Sedangkan kalau yang majemuk biasa tadi yang hitung secara global, ya, sehingga detail prosesnya itu lebih terlihat di future value daripada perhitungan di nilai majemuk. Ya, karena majemuk kan hanya ngakumulasi gitu toh. Nah, sehingga rumus yang digunakan ini. Future value pada posisi R dan N, R itu sama dengan I tadi ya, tingkat suku bunga, N adalah waktu, sama dengan P0, P0 itu sama dengan present value, sama dengan PV. Ya. Kenapa saya rubah? Karena saya menggunakan beberapa referensi, supaya nanti kalian bisa memahami kalau ada perubahan inisial dalam sebuah rumus, tetapi sebenarnya maksud dari perubahan itu sama, ya. Tidak ada perbedaan gara-gara perubahan saja. Ya. Future value pada posisi R dan N sama dengan P0 dikali 1 plus R pangkat N. Ya. Itu rumus untuk future value. Atau 1 plus R pangkat N, nah, itu bisa kita lihat di tabel future value lagi. Nah, sama. Kita masih pakai tabel future value, sama. Ya. Tadi di awal sampai sekarang masih kita pakai tabel future value. Tabel future value itu paling sering dipakai. Nah, kita coba lihat dari ilustrasinya. Katakanlah Ratna menyimpan uang sebesar 1 juta di bank. Ya, dengan bunga 6% tahun, ya, misal ya. Berapa uang Ratna di tahun keempat? Ya sudah, tinggal dihitung aja. PV-nya atau P0-nya sama dengan 1 juta, I atau R-nya sama dengan 6%, N-nya 4 tahun. Yang dicari adalah future value tahun keempat. Ya sudah. Kita hitung coba. Ya, kita contohin pada tahun pertama dulu. Ya, saya contohin tahun pertama dulu. Future value tahun pertama sama dengan PV kali 1 plus I. Nah, N-nya 1. Jadi karena N-nya 1, maka dengan tidak ada. Ya. Nah, maka itu pakai tahun keempat, ya sudah. Berarti N-nya itu langsung diisi 4. Ya, sehingga rumusnya adalah future value pada tahun keempat sama dengan PV atau P0, monggo sama aja ya, kali 1 plus I atau R pangkat 4. Ya. I-nya tadi 6% atau 0,06. Maka kita tulis di sini. P0 atau PV-nya adalah 1 juta, karena kita mau mencari nilai uang 1 juta ini di tahun keempat. 1 juta kali 1 plus 0,06 pangkat 4. Ini bukan kali 4 ya, pangkat 4. Karena tadi itu tidak bisa nulis pangkat. Ya, pangkat 4. Ya. Maka
Jadi kalau kita hitung manual ya, 1 plus 0,06 itu sama dengan 1,06. Nah, kalau 1,06 pangkat 4, nah, maka kita bisa menghitung. Atau paling enggak kita bisa lihat pakai tabel future value tadi aja. Tabel future value-nya. Ya, kita lihat di tabel future value. Kalau tadi kita pakai 6%, ya tahun keempat, berarti kan ini ketemunya. 1,262. Nah, sudah. 1,262 itu kita bawa ke sini. Nah, masukin aja di sini. Sehingga dikalikan 1 juta, ketemu Pak, 1.262. Ya, gimana Mbak? Share screen-nya enggak muncul, Pak. Nggak muncul ya? Oh Enggak. iya. Pak tiba-tiba Hilang. keluar. Oke. Iya. Oke, saya kembalikan. Nah, muncul pas sendiri. Oke, udah ya, balik ya. Ya, oke, kita ulang kalau begitu. Ini tadi rumusnya adalah future value di tahun keempat, ya, sama dengan PV atau P0 sama, ya, kali 1 plus I atau R pangkat 4. Ini mohon maaf, ini pangkat ya. Bukan kali 4, tapi pangkat 4 itu. Ya, oke lah. Kalau kita hitung manual ya seperti ini. 1 juta dikali 1 plus 0,06 pangkat 4. 1 plus 0,06 sama dengan 1,06. Nah, kali di pangkat 4. Nah, daripada ngitung manual seperti itu, memang saya sarankan untuk menghitung pakai I-nya adalah 6%, N-nya 4 tahun, pakai future value. Maka ya kita cari aja di tabel. 6%, ya, 4 tahun. Ya, ketemulah ini 1,262. Ya, 1,262 itu kita bawa aja ke sini. Dikali 1 juta. Ya, 1 juta kali 1,262. Maka ketemulah 1.262.000. Ya, seperti itu aja, sederhana kok. Ya, gampang. Saya contohin yang gampang-gampang aja dulu saya. Nah, atau sekali lagi coba kita hitung dengan cara seperti tadi, tapi dengan soal yang beda. Nilai kemudian dari 10 juta dengan tingkat bunga 5% selama 5 tahun. Ya, udah gampang kan? Ini langsung tak bypass, tetapi kalian mestinya bisa ngitung. 1,276 dapat dari mana? Ya, tadi kita ngitungnya dari tabel future value 5% 5 tahun. Nah, kita cari 5% 5 tahun. Nah, ini satu ya. 5% 5 tahun. Ini presentasinya di sini, tahunnya di sini. Tarik garis tengahnya ketemu 1,27. Nah, ya sudah 1,2,76 kita taruh ke sana. Kalikan dengan 10 juta, maka ketemulah 12.760.000. Nah, dari situ gampang kita nanti memberikan penjelasan bahwa uang 10 juta yang kita save saat ini dengan bunga 5% selama 5 tahun, ya dengan bunga tahunan itu tadi, maka akan menjadi 12.760.000. Nah, kalau kita cermati selama saya bercerita dari awal tadi, sebenarnya yang paling membedakan itu hanya di tahun sama di bunga. Ya, memang begitu. Karena bicara nilai waktu tadi adalah bicara terkait dengan penambahan dan bicara terkait dengan perubahan. Penambahannya adalah penambahan nilai rupiahnya, perubahannya adalah perubahan waktu yang digunakannya. Maka kita harus bisa mengetahui berapa nilai waktu yang kita gunakan untuk menghitung. Ya, kalau kita tidak punya dasar nilai waktunya, maka ya nilai waktu uang tidak bisa berjalan. Atau persentase. Kalau kita tidak punya dasar persentasenya, maka nilai uang juga tidak berjalan. Nah, sekarang dasar persentasenya lihat dari mana? Ya, kalau di soal kan pasti diketahui, tapi dalam realitasnya. Nah, di situ ya. Kalau dalam realitasnya yang kalian jadikan acuan adalah tingkat suku bunga Bank Indonesia. Yang digunakan oleh para perbankan konvensional itu untuk menentukan tingkat bunga savingnya. Ya, berapa persen?
Ya, yang tertinggi aja yang dipakai, deposito bisa. Ya, kalau yang tertinggi deposito mungkin deposito ya. Yang kita ambil itu yang paling tinggi berapa? Maka itu kita jadikan acuan menjadi persentase. Nah, sekarang waktu. Nah, waktu ini kita nggak bisa mengacu kemana-mana. Waktu ini harus kita sepakati sendiri. Saya membutuhkannya kapan? Contoh nih, kalian sekarang masih semester 3. Lulus, katakanlah masih kurang 3 tahun lagi, katakanlah begitu aja. Sekarang 2021, 3 tahun lagi berarti 2024, katakanlah Oktober 2024. Nah, tulis besar-besar di kamarnya nanti. Saya Oktober 2024 harus wisuda. Nah, berarti kan butuh waktu 3 tahun ke depan. Artinya apa? Artinya kalaupun kalian itu mau misalkan ya, fokus untuk menjalankan sebuah kegiatan investasi. Kalau sekarang itu masih disambi-sambi kuliah itu belum terlalu fokus, masih iseng-iseng gitu aja. Maka fokusnya adalah 3 tahun lagi. Nah, pada saat fokus itu tentunya kan kalian ingin bermain dengan nilai nominal yang lebih gede daripada sekarang. Ini manakala saya butuh uang yang gede tadi dalam jumlah berapa? 3 tahun yang akan datang. Jika bunga, tingkat suku bunga perbankan saat ini itu yang berlaku katakanlah ya 3% misalkan begitu aja. Hitungan. Ya, maka kalian sekarang harus punya uang segitu. Kalau belum, ya karena sekarang itu adalah waktu pendek, maka ya dikumpulin sebanyak itu. Atau nunggu dulu untuk kita memposisikan punya sebanyak berapa, dan nanti kita coba hitung kemungkinan sekian atau 3 tahun yang akan datang nanti kalian dapat berapa, sehingga kalian bisa tahu bahwa skop wilayah permainan kalian 3 tahun lagi itu semacam mana. Nah, itulah berpikir analitis ke depan. Ya, kalau hanya berpikir terkait dengan uang, ya. Ya, seperti itu. Karena saya ngajari seperti ini itu harapan saya juga kalian itu sudah menyiapkan bahwa ketika lulus nanti itu kalian gembira bukan karena wisuda. Wisuda itu hanya seremonial. Esensi dari kuliah itu yang pertama adalah kemampuan. Yang kedua itu baru ijazahnya. Nah, kemampuan itu nanti ditunjukkan dari rencana yang kalian akan lakukan setelah lulus supaya tidak pernah merasakan status sebagai pengangguran. Saat ini status kalian keren, mahasiswa, mahasiswi, keren, ya. Tapi nanti begitu wisuda dan tidak ada pekerjaan, ya berarti statusnya pengangguran, ya kan? Nah, kalau kalian itu menjaga supaya tidak pernah merasakan status pengangguran, maka ya coba dipikirkan. Nah, bermain-mainlah dengan ini. Nah, insya Allah nanti sehingga kalian nanti akan menemukan banyak alternatif. Tinggal kalian mau mempelajari dari awal atau enggak. Kalau dari awal sudah mempelajari dan nanti sudah ngerti, pada gilirannya itu kalian sudah punya fokus yang jelas gitu ya. Kalian sudah tinggal bermain-main aja di situ. Nah, seperti itu yang saya harapkan sebenarnya. Oke, ini sampai dengan future value. Kalau ada pertanyaan, segera menyampaikan ya, seperti tadi ya, mohon maaf Pak, gitu ya, karena saya nggak ngerti ini kalau nggak ada yang membuka speakernya. Metode yang kelima, dari 6 metode yang akan kita bahas, yaitu nilai majemuk dari annuity atau anuitas. Apa itu anuitas? Kalau di bahasa teorinya begitu, merupakan seri dari pembayaran angel, katanya. Jadi gini, anuitas itu adalah pembayaran secara bertahap, ya, dalam tempo yang konstan. Ya, kalau misalkan 1 bulan di 1 bulanan terus gitu ya. Ya. Jadi kalau 1 semester ya semesteran, terus kalau setahun ya tahunan, terus begitu. Itu temponya konstan seperti itu.
maka disebut dengan nama sejumlah yang sama. Nah, kemudian nilai pokok yang dipakai untuk melakukan pembayarannya itu juga dengan nilai yang sama, dengan jumlah yang sama. Nah, kalau yang membedakan itu hanya di waktu dan tingkat bunganya. Nah, itulah yang disebut anuitas. Sehingga seperti tadi saya katakan, nanti saya tidak akan menyuruh loh kalian nanti mengerjakan pakai metode mana. Di situ ada 6 metode. Ya. Maka kalian harus memilih. Nah, cara memilihnya gimana? Dengan memahami maksud dari kasusnya. Kasus seperti itu saya selesaikan pakai metode apa? Nah, ini harus kalian pahami. Nah, sehingga yang bisa kalian gunakan untuk kata kunci adalah ciri. Ciri dari permasalahannya. Kalau tadi ciri permasalahannya adalah mengetahui berapa nilainya di masa yang akan datang, ya, apapun kalimatnya pasti akan mengarah ke sana. Berarti kita pakai future value. Kalau ingin mengetahuinya itu di masa sekarang atau harusnya itu diketahui nilainya sekarang, berarti kalian tarik pakai present value. Ya, itu pasti itu. Ya. Atau seperti ini, anuitas. Kalau misalkan memang pola pembayarannya itu dilakukan secara berturut-turut, secara bertahap, dalam jumlah yang sama. Nah, berarti pasti itu ciri dari anuitas. Tinggal dia masuk kategori present. Nah, nanti kita juga. Gitu. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita lihat rumusnya. Kebetulan ini tadi kita bahas future dulu. Future value dari annuity. Ya. Berarti kita ingin melihat nilai di waktu yang akan datang jika kita melakukan proses investasinya itu secara bertahap, konstan waktunya ya dalam jumlah yang sama. Nah, jadi seperti itu kasusnya. Rumus yang nanti digunakan untuk anuitas, future value anuitas adalah seperti ini. Memang sedikit agak panjang. Tetapi itu bisa dipersingkat jika kita pakai tabel. Future value anuitas sama dengan A dikali 1 plus I pangkat N min 1 dibagi dengan I. Nah, di mana penjelasannya ada di bawah itu ya. A adalah nilai pembayarannya. Jadi A itu adalah seri dari angsuran. Ya, katakanlah begitu. Kata pembayaran yang bertahap tadi. Per tahapnya berapa? Itu A. Future value interest factor annuity. Ya. Berarti nanti kita melihatnya di tabel ini tadi. Ketiga. Ya. Future value of annuity. Jadi kita melihatnya dari sini. Hati-hati, jangan salah tabel ya. Pertama harus ditentukan dulu rumusnya, baru ditentukan tabelnya. Ya. Kalau kalian salah menentukan rumusnya, pasti salah menentukan tabelnya juga. Makanya berantakan dari analisisnya. Tidak jadi. Nah. Oke, keterangannya ada di bawahnya, nanti bisa dibaca. Nah, sekarang kita coba masukin aja pakai ilustrasi. Nah, ini ya. Perusahaan akan membayarkan pinjaman sebesar 2 juta rupiah dalam 5 tahun, setiap akhir tahun berturut-turut. Nah, inilah. Ini sudah mencerminkan yang namanya anuitas, kalau seperti itu. Setiap akhir tahun, setiap akhir bulan, satu tahun sekali, sebulan sekali, itu sudah pasti anuitas. Ya. Atau lagi dikasih kata berturut-turut, nah itu semakin memperkuat bahwa itu anuitas. Dengan tingkat bunga 15%, tapi pembayaran dilakukan pada akhir tahun kelima. Nah, berarti karena yang dihitung itu adalah nanti di akhir tahun kelima, berarti itu adalah future. Nah, seperti itu cara menetapkannya nanti ya. Nah, sehingga kita gabung bahwa ini adalah kasus yang harus diselesaikan dengan future value annuity. Nah, kalau pertanyaannya sama aja, berapa jumlah majmuknya, nah, berapa jumlahnya. Nah, seperti itu aja. Nah, gitu ya, cara untuk mencirikan nilai anuitas. Nah, kita masukin sekarang ke rumus. Jadi setiap kali pembayaran angsurannya adalah 2 juta selama 5 tahun dengan bunga 15%. Masukin.
2 juta, 1 plus I-nya 0,15, pangkat 5 min 1 dibagi 0,15. Ya kalau mau ngitung satu-satu juga boleh, tetapi resikonya salah gitu ya. Kalau kalian tidak cermat ngitungnya. Atau kalau nggak bawa tabel ya dihitung satu-satu terpaksanya. Tetapi kalau bawa tabel itu kan kita bisa pakai ini tadi. Future value interest factor annuity. Ya sudah. Sekarang kita lihat future value interest factor annuity pada posisi 15% selama 5 tahun berapa? Nih, future value and annuity. 15% 5 tahun. Ya kan? Ya kan? Nah, 6,742. Nah, masukin aja di situ. Sudah, nggak perlu ngitung. Hanya ngitungnya dikalikan aja, gampang ini ya. Ya, 2 juta kali 6,742. Ketemu 13,484. 5 tahun ke depan. Ya kan? 5 tahun ke depan dengan nilai 2 juta rupiah ini, maka dia akan menjadi 13.484.000 plus bunga. Nggak boleh kalian kalikan aja. 2 kali 5, Pak, berapa? 10. Ya, 10 juta. Berarti, nah ya sudah. Bunganya berarti 3.484.000. 10 itu kan pokok. Nah, seperti inilah cara ngitungnya. Nah, itu hanya bisa dihitung pakai anuitas. Sebab kalau kalian pakai tabelnya itu future value, hasilnya pasti akan beda. Ya, oke. Nah, itu. Oke. Kalau tidak ada yang tanya, lanjut ya. Kita coba ilustrasi satu lagi. Budi menabung selama 5 tahun berturut-turut. Nah, itu sudah ciri dari anuitas. Ya. Nah, seperti itu nanti cara mencirikannya. Dengan jumlah yang sama, yaitu 1 juta per tahun. Jadi dia itu per tahun nyicil 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, kalau bulanan, Pak, gimana? Nah, kalau bulanan, kita tidak support dengan tabel ya. Tabel itu ingat, tabel itu tahunan. Berarti kalau bulanan, kalian harus mensetahunkan dulu, pengorolas. Jadi tiap bulan saya nyisihkan uang 500.000 nih, mau saya tabung. Ya, selama saya kuliah. Ya sudah, kalau ngitungnya harus tahunan dulu. Jadi 500.000 kali 12. Jadi begitu. Nah, kalau sudah setahun, maka nanti bisa kita hitung. Jangan langsung kok hitung pakai bulanannya ya, nanti nggak support. 1 juta per tahun dengan bunga 10% per tahun. Berapa tabungan Budi pada tahun kelima? Nah, kalau dia hanya nyisihin 5 juta, kita hitung pakai rumus tadi. Atau langsung aja pakai tabel ya. Karena ini anuitas, yang kita hitung adalah future, berarti kita ambil tabel future anuitas 10% 5 tahun. Ya oke, 10% 5 tahun ambil. Nah ini 13 juta, 12 juta, 12,578. Ya, 5% 10 tahun. Nah, 5 ya. 10% 5 tahun. Sorry. 10% 5 tahun. Nah. Ini berarti ya. 6,104. 105. Nah, 6,105. Salah ngitung, salah melihat ya. Hati-hati, jangan sampai kayak saya ya, salah melihat persennya di tabel. Harus lihat benar, 10%, 5 tahun. Jangan kebalik, 10 tahun, 5%. Wah, lihat dulu ya. Oke. Suku bunga per tahunnya itu senilai 10%, uang 1 juta rupiah yang ditabung secara rutin itu tadi menjadi 6.105.000. Nah, seperti itu loh maksud saya. Kalian butuhnya nanti 3 tahun yang akan datang. Kalian butuh berapa? Oh, butuh sekian. Kalau butuh sekian, berarti sekarang harus berapa? Itu bisa kalian hitung gitu loh. Wah, saya mau bikin kafe nih. Mau bikin kafe. Tanya-tanya sekarang. Kafe itu kalau seperti ini habis berapa untuk investnya? Nah, oke. Waktu sekarang invest kafe itu adalah katakanlah ya ini 100 juta misalkan gitu aja. 100 juta untuk invest kafe. Wis patut wis kasih teko. Nah, terus kita mau bukanya itu katakanlah 4 tahun lagi.
4 tahun lagi. Lihat tingkat suku bunga yang berlaku di dalam sebuah peredaran investasi. Nah, ambillah deposito misalkan. Nah, gunakan itu untuk ngitung. Berarti uang 100 juta itu 4 tahun lagi berapa nilainya? Nah, seperti itu caranya ya. Sehingga kalian harus bisa menyiapin, katakanlah nanti menjadi 14 juta, misalkan begitu aja. Lagi 100 juta ya, 140 juta, katakanlah begitu. Berarti kalian harus nyiapin 140 juta itu untuk 4 tahun yang akan datang. Nah, kalau nanti kalian membutuhkan untuk 140 juta itu 4 tahun yang akan datang, berarti sekarang itu berapa yang harus bisa kalian save? Nah, tarik balik ke sini, hitung secara anuitas, maka akan ketemu. Jadi kalian harus menyisihkan berapa. Nah, seperti itu. Oke, itu adalah future annuity. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah nilai sekarang dari annuity atau present value annuity. Nah, itu kebalikannya, ya, kebalikannya dari future value annuity. Jadi kalau tadi melihatnya di masa yang akan rumusnya adalah seperti ini, ya, memang agak susah, tapi nggak apa, nanti disederhanakan pakai tabel yang hijau di bawahnya aja. Saya izinkan pakai tabel untuk ngitung nanti di ujian ya, nggak apa-apa. Jadi rumus aslinya adalah present value annuity sama dengan A dibagi 1 plus I pangkat N. Ya, agak ribet memang. Ya sudah, berarti nanti A per I 1 min 1 per 1 plus I pangkat N itu diganti dengan tabel present value interest factor annuity. Jadi yang kita lihat adalah tabel present value annuitas. Ya. A-nya tetap dimasukin. Contohnya seperti itu. Bank menawarkan kepada kita uang sejumlah 2 juta rupiah per tahun yang diterima pada setiap akhir tahun dengan bunga 15% per tahun. Nah, berarti kan kita itu diberi uang selama itu, ya, selama setiap tahun sekali. Ya. 1 tahun sekali kita diberi uang 2. Berarti nilainya berapa itu sekarang? Nah, jika proses pemberiannya itu terjadi selama 5 tahun. Nah, maka kita masukin aja ke rumusnya. Ini kalau rumusnya pakai rumus hitung manual ya, jadi renik seperti itu. Tapi kalau kita pakai rumus hitung yang apa namanya free value tadi, ya sudah, ini tinggal 2 juta, ya kan, hanya kan 2 juta ini. 2 juta dikalikan present value pada posisi 15% 5 tahun. Kita cari di present value anuitas. Present value anuitas. Nah, kita pastikan tadi 5 tahun. 5 tahun. Ya, 5 tahun berarti di sini 15%. Berarti 3,352. Nah, 15%, 5 tahun. 3,352. Udah kalikan aja di situ, masukin di situ. Ya. Maka nanti di situ akan masuk sebesar nilai ini. Dikalikan aja. Mungkin beda di 4 digit terakhir aja, karena ini bulatan. Kalau pakai rumus itu lebih detail, tetapi kalau pakai tabel itu pembulat. Ya, itu tolong dihitung ya, ini belum muncul ini. Nah, inilah 6 metode, ya, 6 metode yang bisa kita gunakan untuk membuat analisis. Jadi di manajemen keuangan memang sudah saya mulai mengajari kalian membuat analisis. Tapi analisis yang berbasis metode, bukan berbasis asumsi. Apalagi berbasis perasaan. Wah, itu gawat itu. Ya, jadi harus jelas metodenya. Analisisnya atau masalah yang dianalisis. Kalau salah memilih metode, ya sama aja, walaupun sudah pakai metode tapi tidak pas. Oleh karena itulah maka di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami, bahwa yang namanya nilai waktu uang itu sebenarnya suatu mekanisme yang wajib kita lakukan manakala kita berpikir ke depan.
berpikir ke depan terkait dengan uang tentunya, yang kita sebut dengan nama investasi. Sehingga kalau kita tidak mampu untuk membangun investasi, ya berarti kita tidak mampu untuk mengendalikan nilai uang. Nah, apalagi kalau kita tidak mampu untuk mencoba membuat perencanaan. Nah, sehingga sama artinya kita itu hanya menunggu waktu. Menunggu waktu yang karena kita tidak mempersiapkan dari awal. Karena kalau kita mempersiapkan, tentunya kita sadar bahwa kekurangan kita itu seperti apa dari awal sudah kita sadari, sehingga energi kita itu fokus untuk berbenah. Ya, energinya fokus untuk berbenah, bukan mengerjakan yang lain, apalagi hanya sekedar menunggu. Nah, oleh karena itulah maka beberapa metode yang nanti kita pelajari, salah satunya nanti di manajemen keuangan ini, monggo silakan dipakai untuk membenahi dalam sudut pandang yang paling mikro, ya, yaitu rumah sendiri aja, miliknya secara pribadi sendiri aja. Ya monggo silakan, di kalian sekian banyak mahasiswa yang hadir di Google Meet ini tentunya memiliki cara berpikir yang macam-macam. Ada yang berpikir bahwa nanti kita akan bisa lebih dengan memulainya saat ini. Ada yang sekarang sudah merasa lebih sehingga merasa istiqomah, saya sudah cukup Pak, dicukupi orang tua saya sudah cukup. Nah, ada yang seperti itu. Ada juga yang memang sama sekali tidak memiliki apa-apa, tetapi sudah mulai punya keinginan. Nah, keinginan itu harus segera ditindaklanjuti dengan sebuah perencanaan. Ya, jangan keinginan sebatas hanya keinginan, itu namanya menjadi mimpi. Ya. Kalau ingin mimpi itu jadi kenyataan, maka harus dimulai dari perencanaan. Ya, itu cara untuk membuat the dream come true, ya, gitu ya. Yaitu jembatannya adalah perencanaan. Nah, perencanaan itu juga harus didasari oleh berbagai macam mekanisme, dan mekanismenya itu harus valid, harus ilmiah, tidak boleh berbasis kiro-kiro, apalagi roso, nah, itu nggak boleh. Ya, itu boleh, tetapi ya dengan sudut yang menuntut ini kumpulin beberapa mata kuliah atau metode yang bisa dipakai untuk membangun itu, sehingga kuliah itu benar-benar menuntut, ya, mencari, bukan menerima, apalagi menunggu, ya. Karena nanti esensinya beda. Coba kalian ketika mencari sesuatu, waktu itu sepertinya cepat sekali. Kenapa? Karena kalian itu memanfaatkan waktu dengan benar, ya, mencari sesuatu yang jelas. Sehingga gak terasa perubahan waktu. Tetapi kalau kita menunggu, ya 1 menit aja kayaknya lama banget gitu kan. Karena kita nggak ngapa-ngapain. Nah, oleh karena itulah maka mekanisme yang terbaik adalah kalau kita mengisi itu dengan mencari, menuntut. Nah, tentunya kalian harus tahu yang dicari apa. Ya. Kalau kita tahu mau nyari apa, berarti kita tahu nanti mau apa. Ya, karena yang kita cari saat ini apa yang akan kita rencanakan di waktu nanti. Jadi mekanismenya begitu. Jadi jangan sekedar hanya menjalani day by day, time by time, ya sekedar easy going gitu aja, jangan ya. Ya, waktu ini terlalu pendek untuk kita nikmati dalam sebuah kesederhanaan berpikir. Nah, itu ya mungkin bisa saya sampaikan ke kalian. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo saya sampaikan kesempatan di akhir kuliah ini. Ya, monggo, silakan. Ada. Oke, baik. Kalau memang tidak ada yang
tanyakan, ya asumsi saya masih sama, ya. Silent is understand. Ya. Kalau diem berarti paham. Ya monggo nanti silakan di media yang lain atau di awal pertemuan minggu yang akan datang. Minggu depan kita sudah akan membahas analisis lagi, ya. Tolong dilihat di RPS-nya, silakan. Lihat RPS itu yang dilihat adalah materi, ya. Jadi kalau waktu, insya Allah karena kita sudah sepakat menggunakan waktu jam 13.00 WIB, ya, tiap hari Rabu, ya. Insya Allah saya akan tetap berusaha. Bisa lakukan daring, tapi kalau memang sangat tidak memungkinkan, ya harus saya akan menyampaikan lewat grup. Ya. Selama saya tidak menyampaikan apa-apa lewat grup, berarti kita berjalan pada posisi yang normal. Nah, yang perlu kalian cek adalah materi. Kita membahas apa? Kalau kalian mau lebih awal kuliah, silakan ketik aja materinya itu di Google. Akan banyak sekali artikel tulisan yang berbicara terkait dengan itu. Atau kalau ingin mendengarkan, ya ketik aja di YouTube. Ya. Ada banyak sekali dosen-dosen dari perguruan tinggi lain yang mengupload penjelasan terkait materi itu di YouTube. Nanti dikolaborasi dengan apa yang saya sampaikan, sehingga yang kalian peroleh itu banyak. Sehingga kalian sambil di rumah ngapain gitu, ya walaupun tidak sedang kuliah, boleh nanti bisa ngakses materi-materi kuliah dari kampus lain. Saat ini itu sudah sangat mudah, ya. Spesifikasi materi. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Sementara kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.